dulu. Oke, nah, sekarang kita akan bahas sifat-sifat bunyi. Look at this picture. Ini grandpa-nya lagi ngapain nih? Mendengar musik, Miss. Yes, mendengar musik. Sambil mendengar musik, Miss. Radio, Miss. Oke, duduk sambil mendengarkan radio. Nah, jadi sifat bunyi yang pertama ada yang namanya merambat, ya. Bunyi dapat merambat. Sekarang Miss mau tanya, bunyi merambat melalui apa aja? Sebutkan, ada 3. Udara, Felicia dulu. Udara. Oke, kelas P4 satu-satu ya, satu-satu yang jawab. Felicia duluan raise hand-nya. Oke, so Felicia, ayo 3, bunyi merambat melalui apa? Ada 3. Gas, benda cair, dan benda padat. Oke, ada udara atau gas, kemudian ada benda cair, kemudian ada benda padat. So, this picture menunjukkan kalau bunyi itu merambat melalui apa? Gas. Melalui Gas. udara. Yes, melalui udara. Oke, kemudian look at this picture ya. Kalau gambar ini menunjukkan apa? Bunyi dapat merambat melalui Benda padat, Miss. Oke, siapa tadi yang jawab pertama? Benda padat. Miss. Benda padat, Miss, itu. Benda padat, Miss. Yes. Ini Benda padat. benda padat ya. Oke. Kemudian ada yang ketiga. Ayo, coba dijelaskan gambar ini. Kenapa Aurel? Benda cair, Miss. Benda cair, Miss. Nah, jadi sifat bunyi ada yang pertama dapat merambat. Ya. Jadi bisa dari udara, contohnya saat kakek mendengar radio. Kemudian melalui benda padat, kalau seandainya kamu mengetuk kuda. Oke. Kemudian yang terakhir, bisa merambat melalui benda cair ya. So, please open your textbook page. Sebentar, coba dibuka dulu bukunya, halaman 106, page 106. Already? Sudah? Iya, latihan ulangan bab 6. I wanna ask you a question. Sudah? Sudah dibuka? Halaman 106. Dan, Miss. Dan? Miss. 106, latihan ulangan bab 6, paket 2. Already ya? Sudah ya? Nah, coba lihat question number 4. Siapa yang bisa jawab? Raise your hand. Febiola, Miss. Oke, Febiola duluan ya. Oke, Febiola, baca read number 4, kemudian jawab. Apa jawabannya? Peristiwa di bawah ini yang membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat adalah dokter yang mendengar detak jantung pasien melalui Stetoskop. Yes, jawabannya sudah benar ya. Jadi masing-masing ditandai bukunya
buat tanda silang di nomor 4. Jawaban nomor 4 adalah D ya. Dokter yang sedang mendengar detak jantung pasien melalui stetoskop. Oke. So, Febiola have 1 star for today ya. Coba Samuel. Coba kamu baca, you read option A. Yang E itu apa? Yang A. Seseorang yang sedang mendengarkan radio. Oke, itu membuktikan bahwasannya bunyi merambat melalui apa? Udara. Yes. So, right. Di situ jawabannya ya. Di sebelah option A, kamu tulis merambat melalui udara. Oke. Aurel, coba baca bagian B. Bagian dari yang bergetar saat kita berbicara. Page 106 ya. Option B, number 4. Kapal yang sedang, yang itu. Kita mau bahas satu-satu. Optionnya itu merambat melalui apa? Ya. Coba baca yang B. Aurel. Page 106, number 4. Kapal yang sedang mencari benda hilang di dalam laut. Oke, jadi option B itu menunjukkan bunyi merambat melalui apa? Benda cair. Yes, jadi tuliskan di sebelahnya. Merambat melalui benda cair. Oke, bagian C, coba Rafael baca dulu. Seseorang yang sedang berbicara dengan orang lain. Jawabannya apa? Itu merambat melalui apa, Rafael? Seseorang berbicara dengan orang lain. Jadi bunyinya merambat melalui Udara, Miss. yes, udara. Oke. Dan yang D tadi kita sudah bahas itu melalui benda padat. Yes. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? No, Miss. Oh. No, Miss. Ya. Oke. Nah, sifat bunyi yang kedua itu adalah dapat dapat dipantulkan. Jadi selain merambat, bunyi itu dapat dipantulkan. Oke. Pertanyaannya, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Cuma, Miss. Pernah ya, everyone pasti pernah berteriak di lapangan. Coba dibandingkan, pernah nggak berteriak di kamar mandi atau nyanyi di kamar mandi? Tiap hari, Miss. Tiap hari. Siapa yang tiap hari nyanyi di kamar mandi? Hai. Hobinya nyanyi ya, Febiola. Oke. Nah, coba dibandingkan apa yang kamu alami ketika kamu berteriak di lapangan. Apa? Ada yang mau ceritakan? Mungkin Febrian mau ceritakan pengalamannya berteriak di lapangan
dengan berteriak atau nyanyi di kamar mandi. Apa yang kamu dengar? Suaranya bergema, Miss. Suaranya bergema. Yang di mana? Yang di lapangan atau yang di kamar mandi? Yang di kamar mandi, Miss. Oke, di kamar mandi. Lebih terdengar, Miss. Lebih terdengar jelas ya. Kalau di lapangan dia tidak bergema, Miss, karena dia itu tempat yang terbuka. Oke. Nah, coba kita bahas satu-satu. Coba lihat gambar yang ini. Lagi ngapain, that boy? Lagi ngapain laki-laki itu? Berteriak, Miss. Berteriak di Di gunung. Yes. Nah, jadi gambar ini menunjukkan sifat kalau bunyi itu dapat dipantulkan, ya. Dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ada berapa jenis? 3, Miss. 3, oke. Sebutkan yang pertama. Pantul yang berkuat bunyi asli. Oke. Berkuat Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua apa? Gema, Miss. Gema. Yang ketiga? Bergema. Gaung, Miss. Gaung. Miss. So, Fabiola, can you explain about gema? Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli setelah dikirim, Miss. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak kita berbicara bunyi asli, setelah itu bunyi pantul dan bunyi yang terdengar, Miss. Biasanya kejadiannya di mana? Saat kita berteriak di tebing atau di dalam gua, Miss. Oke. Nah, jadi gema itu biasanya benda-benda di sekitar yang memantulkan bunyi itu sangat jauh. Contohnya, kalau kita berteriak di hutan, ya. Oke, atau di daerah pegunungan. Atau seperti yang Fabiola bilang, di tebing. Jadi saat berteriak, halo, beberapa saat kemudian akan muncul kata halo. Itu menunjukkan bahwasanya bunyi dapat dipantulkan. Yes? Oke. Nah, jadi kalau gema, tadi jaraknya itu sangat jauh. Ya, jarak benda-benda yang memantulkan itu sangat jauh. Oke. Nah, ini dia ya. Ini terjadi karena Nah, coba dibaca dulu, dibaca, dipahami, dan tanyakan yang tidak dimengerti. Miss kasih waktu 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dindingnya jaraknya jauh. Oke. Jadi ini yang terdengar. Nah, jadi ingat kalau gema itu bunyi sumber bunyinya saat kita berteriak dengan benda yang memantulkan itu sangat jauh, ya, sangat jauh. Oke, jadi bunyi yang kita hasilkan akan terdengar kembali setelah kita berteriak. Oke, bisa? Bisa ya?
Seperti di rumahku, Miss. Setiap kali aku teriak bermain selalu terdengar gemanya, Miss. No, oke, Felicia. Nah, Felicia tadi bilang, Miss, di rumahku kalau aku berteriak, itu kayak bergema, Miss. Pertanyaan Miss adalah, apakah itu contoh dari gema? Atau gaung? Yes, Miss. Gema, Miss. Yes, Baca lagi, kalau gema itu jaraknya jauh. Apakah saat kamu berdiri di rumah, kamu dengan dinding itu jaraknya jauh atau dekat? Bukan, Miss. Maksud saya di luar rumah, Miss. Oh, di luar rumah. Like di lapangan gitu ya? Ya, Miss. Oke. Nah, jadi ingat kalau gema itu jarak kita saat berteriak dengan benda-benda di sekitar itu sangat jauh. Oke? Paham? Paham, Miss. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Gaung. yes. Ini gambar apa? Ruangan yang gelap, Miss. Ruangan yang gelap, Miss. Oke. Ruangan besar. Yes. Kayak aula, ya. Di bioskop, Miss. Oke, bioskop. No, ini bukan gambar bioskop. Ini gambar. Kan misalnya what kind of picture this is ya? Ruangan aula, Miss. Yes, Aula, Miss. aula. Yes, aula. Nah, kalau misalnya kita bicara di aula atau di rumah masing-masing deh. Ini kan masing-masing di rumahnya. Yes? Ya kan? Nah, kalau kita berteriak, oke. Kalau berteriak, maka suara yang kita hasilkan itu bagaimana? Berisik, Miss. Berisik, oke. Apalagi? Tidak jelas, Miss. Tidak jelas, oke. Apalagi? Orang yang dengar tidak mengerti. Oke. Siapa yang hobinya main musik? Ada? Yvonne yang hobinya main musik. Miss. Vincent, Miss. Oke, Vincent. Miss. Oke. Alat musik apa? Alat musik apa yang kamu mainkan? Ya? Gitar. Oke. Evan, alat musik apa yang kamu mainkan? Miss, can you hear me? Yes, I hear you. Keyboard, Miss. Keyboard. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di kelas musik, ya di kelas musik atau di ruangan di studio musik, biasanya dindingnya itu dilapisin apa ya? Kalau kita main drum nih, main drum atau main yes, ada alat peredam. Biasanya alat peredamnya digunakan apa ya? Untuk tidak berisik, Miss. Tidak berisik, Miss. Iya, alat peredam itu digunakan supaya tidak berisik. Supaya tidak ada gaung. Pernah lihat nggak seperti kain? Yes, Miss. Kain kayak karpet gitu, ya. Yes, Miss. Contoh lainnya di bioskop, selain di studio musik, di bioskop coba perhatikan di sekitaran bioskop itu ada banyak kain. Iya, Miss, kain Oke. merah, Miss. Banyak. Kain merah, oke. Kain merah. Nah, jadi kalau gaung itu, Febrian, kenapa dicoret-coret screen, Miss? Jangan dicoret ya. Ini ada garis nih satu.
Yuk, coba dibaca dulu. Gaung atau kerdam terjadi karena apa? Coba dibaca dulu, kemudian tanyakan. Oke. Miss, bunyi pantulnya bagaimana bisa mengganggu, Miss? Nah, bagaimana bunyi pantulnya bisa mengganggu kita, Miss? Itu pertanyaan dari Felicia. Nah, coba kamu berteriak di ruangan yang sempit. Oke, jangan berteriak lah nanti. Oke, ngomong aja, ngobrol aja kayak biasa ya. Nah, jadi bunyi yang kita keluarkan itu akan cepat dipantulkan. Makanya kalau kita berbicara langsung kita dengar apa yang kita ucapkan. Itu yang namanya gaung. Ya. Nah, coba kamu bayangkan saat di studio musik, alat musik drum, kemudian ada keyboard, kemudian ada gitar, dimainkan secara bersamaan di ruangan yang sempit. Maka bunyi yang dihasilkan alat musik akan langsung memantul. Yes? Yes, Miss. Berisik banget, Miss. Iya. Nah, jadi itu bedanya antara gaung dengan gema. Oke. Ayo Rafael. Rafael coba dijelaskan apa perbedaan gaung dengan gema. Tadi kan kita sudah bahas gema, kemudian yang ini gaung. Can you explain apa perbedaan antara gaung dan gema? Ya kan, Miss. Rafael Kalau dulu ya. Kalau gemah, Miss, dia dari tempat yang jauh, tapi kalau gaung dari tempat yang dekat, Miss. Yes, jarak pantulnya dekat kalau dia gaung. Kalau gema jarak pantulnya jauh. Oke. Paham ya? Oke. Nah, ini dia. Mencegah bunyi gaung di studio musik, maka dindingnya akan dilapisi dengan kain. Oke. Selain kain, apalagi, Miss? Ada yang tahu? Bukan, Miss. Gabus. Ah, gabus. Ambal, Miss. Oke. Ambal. Ambal, Miss. Intinya harus dengan benda yang lunak, ya. Harus dilapisi dengan benda yang lunak. Kapas dan busa. Oke. Bus. Jadi pertanyaan Miss adalah antara gema dan gaung, mana sifat bunyi yang merugikan dan mana sifat bunyi yang menguntungkan? Gaung yang merugikan. Gema yang menguntungkan karena bisa didengar dari jarak jauh. Yes, kalau gema menguntungkan, kalau gaung itu bunyi yang merugikan karena bisa menimbulkan berisik, ya. Oke. Nah, itu dia. Kita misalkan di gua, teman kita tersesat, bisa dengar suara kita, Miss. Yes, benar sekali penjelasan Felicia. Jadi kalau gema, contoh nih, contoh. Saat kita berkemah misalkan, ada temannya yang di daerah pegunungan ya, ada temannya yang tersesat. Nah, jadi saat kita panggil, misalnya nih, where are you Nathan? Gitu kan, muncul nih, where are you Nathan? Oke, so gema itu adalah sifat bunyi yang menguntungkan. Kalau gaung itu sifat bunyi yang merugikan. Oke, paham ya? Nah, ini dia. Kalau gaung,
Dia cepat sekali bunyi pantulnya. Belum lagi selesai, sudah datang bunyi yang baru. Bunyi pantulnya ya, kayak saya lapar gitu ya. Tapi kalau Gema, saya lapar. Baru muncul, saya lapar. Setelah kita selesai berteriak, baru muncul bunyi pantulnya. Oke, itu perbedaan antara Gema dan Gaung ya. Look at this. Ini dia conclusion-nya. Coba diperhatikan dan ditanyakan. Kalau ada yang kurang dipahami. Oke. Sudah? Miss, soalnya Miss putus. Oh, putus-putus ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kita today hanya belajar tentang sifat bunyi gaung dan gema. Yes? Ya. Materinya ada ditaruh ke Google Classroom. Yes, I will post the material. Kemudian I will post the video, the record of our Zoom today di YouTube, so you can see. Nanti saya share linknya di Google Classroom. Oke? Okay? Oke. Last week ada tugasnya, benar? Nomor berapa aja itu tugasnya? Siapa yang belum kumpul tugas? Saya post di Google Classroom. Ya, last week itu tugas minggu lalu. Tugasnya halaman berapa kemarin? 100. Yes, 104 ya. Number berapa aja? 1. Okay, so we will discuss ya. Sekarang kita akan diskusikan tugas minggu lalu. Oke, Miss. Miss mau Alexa, I wanna Alexa to read number 1 and answer the question. Alexa, please read number 1 and answer. Number 2, Mimi. No, number 1. Alexa dulu. Miss yang tunjuk siapa yang jawab pertanyaannya. Ayo Alexa. Dibaca dan apa jawabannya? Where is your voice, Alexa? Oh, connecting to audio dia. Oke, yuk Alexa. Come on Alexa. Number 1. Do you hear Alexa voice? Everyone? No, Miss. No, No. Miss. Okay. So, anyone can help Alexa? Clarice, Miss. Clary, silakan Clary. Read number 1 and the answer. Bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz disebut bunyi infrasonik, Miss. Yes, infrasonik ya. Jadi berdasarkan frekuensinya bunyi ada 3 kemarin. Ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Okay, so Infrasonik, Miss. yes, so the answer of number 1 is A ya, infrasonik. Okay, kemudian
Next, we will discuss number 2. Samuel, can you read the question number 2 and what is the answer? Come on, Samuel. Ini tugas minggu lalu kan? Kalian sudah post di Google Classroom. Ayo, come on Samuel, number 2. Page 104. Jarak sumber suara dengan penghalang. No. Number 2 itu Mita kan? Mita dapat mendengar. Bel sekolah. Yes. Where is Samuel? Where is Samuel? Who wants to help Samuel to answer number 2? Who wants? Adara. Oke, Adara. Adara. Nanti ya, Vivian number 3. Berbunyi. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat B-Miss. Oke, merambat melalui udara. Yes, B jawabannya. Number 3, Vivian and Vincent. Gaung adalah bunyi yang bunyi pantul yang datang hampir bersamaan dengan bunyi asli, Miss. Yes, C ya. Oke, number 4, Joan. Yes, Miss. Read the question Bunyi and gempa answer. sering terjadi lokasi yaitu ruangan besar yang di dalamnya hanya ada seseorang, Miss.